Oke, kembali lagi sahabat Beto di Beto Podcast. Oke, mungkin lanjutnya kita acak lagi ya. Oh, aku belum selesai nih perasaan. Oh, belum saya. Lanjut tuh. Apa itu tadi itu tuh? Biar jelas sebenarnya. Ya, orang ini kan dengar dia pernyataan itu kan. Jelas gawe ini kan. Jadi buat puasa itu, puasa itu kan ibadah. Puasa itu ibadah. Ibadah. Ya. Jadi kita tidak terlalu menggebu-gebu lah. Kita boleh berusaha, kita boleh berlobi-lobi, berkomunikasi dengan pimpinan partai. Tapi kan terpulang kepada semua partai. Silakan saja partai yang menilai. Itu sudah maksimal. Sudah lebih partai. Sudah terserah. Tawakal sekarang kita. Kita tidak perlu lagi memancing-mancing, ya kan orang untuk mendukung kita tidak perlu kita pancing lagi. Semua terbuka kok kita. Oke, saya lanjut itu langsung Datuk. Jadi kan Bang Pasa juga mendaftar ke PAN gitu ya? Iya. Mendaftar ke PAN. Jika diberikan kesempatan misalnya berpasangan dengan didukung oleh PAN maksudnya, apakah siap mengambil kader lain selain AJB hari ini? AJB itu kan belum kartu mati. Belum kartu mati. Saya kan melihat di beberapa lokasi di mungkin di media sosial lah, kan sudah pasang-pasangan lah. Ya, hampir semua rata-rata kan percagup apa? Putar balik pasangannya. Iya. Setiap macam kayak sholat 5 kali sehari kan. Ya Pak. Kan pasal sudah ngomong di arena PAN itu, ya silakan. Dan kita dukung PAN, siapa yang PAN mau itu punya kapasitas sendiri. Kalau PAN meminta misalnya, oke saya dukung misalnya pasangan sebenarnya dia siap saja. Misalnya wakilnya Ramli Tahan atau misalnya si Andi Rozal, siap. Tidak masalah. Bu Ratu siap juga. Semuanya kita siapkan. Kalau Ibu Ratu itu proses kita udah panjang. Jadi Ibu Ratu itu hanya mau maju dengan Chandra. Yang lain tidak mau ya? Apa beda? Itu sudah keputusan keluarga. Keputusan keluarga. Ya. Bu Ratu dia tidak akan berani melompat mengambil keputusan kalau bukan dari restu keluarga. Ada pertimbangan-pertimbangan prinsipil yang dikaji oleh keluarga berkaitan tentang tidak maunya nanti Ibu Ratu itu dikesampingkan. Kalau Ratu kartu mati ya. Udah dicapnya kan udah lagi. Balik lagi ya. Tapi sama dengan hari sama udah selesai. Udah paku mati. Partai sudah jelas. Sudah jelas. Sudah standing. Mantap sudah standing. Jadi sampai hari ini saya anda tahu ya. PAN itu kan belum ada yang diputuskan siapa yang wakil gubernur, siapa yang gubernur. Iya. Walaupun tunang tunggit kita minta si Anu. Ya sudah, itu kan DPP. Iya kan? Siap. Iya. Jadi jangan terlalu pede lah kita. Artinya dengan AJB itu bukan harga mati ya? Bukan. Masih ada Rozal, masih ada. Supaya anda ketahui kan PAN survei 4 calon wakil gubernur. Itu boleh diketahui ya. Calon wakil gubernur dari PAN, kader murni PAN. Kan sudah dirilis. Kenapa Bakri nggak jadi maju kemarin? Ya, udah dirilis. Yang nomor 1 itu ada Rozal. Untuk calon wakil gubernur ya. Bawahnya ada Ratu, ada Bambang BBS. Malah Bambang ini lebih besar dari Ratu. Anda boleh cek dengan PAN. Boleh cek. Terakhir Mas Nah. Ada 4 ini. Survei internal PAN. Itu orang PAN yang bicara. Jadi Ratu di bawah. Di bawah di Rozal. Di bawah di Rozal. Tidak ada lagi, dia tertop. Dia kan calon wakil gubernur. Yang disampaikan calon wakil gubernur. Visi wakil ya. Visi wakil. Survei mana? Kita buat tracking Pak. Cuma kita kan tidak mau publikasi. Itu PAN. Ya, kalau Chandra punya prinsip survei itu untuk konsumsi. Jadi kami kan menakar dan mengukur apa yang dirilis oleh survei yang dirental oleh seperti Berkas, seperti Bangkit, ya. Kita membaca
tren kita itu selalu di nomor 2 gitu kan. Sebenarnya memang tren kita terus menaik. Tapi hari ini kita ketika kita melempar opini, bukan opini ya, kesepakatan calon kita CR itu melambung Pak. Naik lah ya. Lambung. Kayak balon lah ya. Ini sulit dibendung, menang gitu. Jadi Kayak balon gas. yang saya salut dengan Cendra itu, Dino, apapun ceritanya kita maju dan kita menang. Seluruh kekuatan kita kerahkan. Oke Bang, aku mau nanya juga Bang. Golkar sudah pasti mengusung CS. Sudah pasti. Karena itu penegasan dari ketua umum berbasis keputusan DPP Golkar melalui Munas ya. Rekomendasi tapi belum keluar. Sudah kita sudah. Sudah. Ya, ini masih proses menjadi. Nah, kalau ya kan? Kalau Golkar saya katakan malam ini kami tidak mau publikasi. Yang kami lagi tunggu ini PAN sedang dalam proses. Intinya pokoknya Golkar sudah selesai. Selesai ya. Jadi tinggal menunggu PAN. Nah, jadi begitu PAN selesai nanti kami bentuk dulu koalisi partai, baru nanti kami sama-sama mempublikasikannya. Nah, itu sebenarnya. Asumsi loh, misalnya PAN ini sudah anggaplah dapat misalnya ya, ada niat mengambil partai lain lagi tidak? Kita membuka diri. Seperti nanti kan Bangkit ini kan masih punya modal 10 kursi, tidak memenuhi syarat PKPU. Kalau tidak jadi mencalonkan, kami menerima partai 10 kursi itu Gerindra dan P3. Itu yang masih tersisa. Kalau ini udah form lah ya dengan PDIP ini dengan berkah. Ya, belum. Jadi mau diambil lagi. PDIP ini ada 2 nih, ke berkah PKPT 50%, ke mantap 50%. Karena kader PDIP itu ada di mantap 1 Abdullah Sani, dan di berkah Sapriel itu kader PDIP. Dan PDIP itu prototipe politiknya dia kader, di luar itu tidak bisa. Om Kocu, ada niat untuk memborong partai gitu hari ini dari FIU. Jadi beberapa kali kita rapat, ya, memang niat untuk ke situ nggak ada. Nggak ada ya. Berarti sengaja membiarkan orang untuk ikut berpesta. Ya mungkin lebih banyak kandidat, mungkin rakyat banyak pilihan. Ya kan? FIU juga sangat menginginkan ketika Pak Wali Kota ya, Pak Pasya, ya kan, yang memang sangat agresif, ya kan, untuk menjadi peserta pilkada pilgub. Ya Pak Rudi juga menginginkan supaya banyak pilihan untuk rakyat. Jadi dari awal memang kita hanya fokus seperti yang sudah beberapa kali disampaikan. Hanya 3 partai itu, dan nanti pimpinan partai itu sendirilah yang akan mengumumkan siapa yang diusung oleh partai itu, ya kan? Jadi kita tidak mau bawa klaim ini partai sudah dukung kita, ya kan, ini sudah dukung kita, tapi lobby, usaha semua sudah dilakukan dan kita tinggal menunggu partainya yang mengumumkan. Nah kalau Arisani ada niat borong partai kira-kira? Saya kira kalau konsep borong partai tidak ada, tapi tentu kita welcome terhadap seluruh partai politik, dan bahkan kita ingin bersama-sama seluruh partai politik menciptakan demokrasi yang sehat di Jambi, gitu, ya kan? Nah, tinggal lagi nanti yang pasti ingin kami sampaikan, mudah-mudahan tidak ada masalah. 11 kursi ini sudah keluar surat rekomendasi. Dan itu fakta. Politik itu kan kita harus bicara fakta, bukan hayalan, gitu kan. Kalau hayalan itu kita boleh punya rencana, tapi kemudian ada bab-bab yang tidak boleh kita dahului, gitu. Yang pertama, politik itu misalkan hari ini saya bilang kami melakukan komunikasi sangat baik dengan pihak PAN, tapi apakah PAN nanti memberikan dukungan ke Waris atau tidak, kami tidak berani mendahului, karena itu kewenangan partai, gitu, ya kan. Jangan dong. Masa kita pengurus partai itu bukan, kemudian kita katakan mengklaim dukungan gitu, tidak baik, secara demokrasi juga tidak baik, gitu. Kemudian yang kedua, partai-partai lain komunikasi kita sangat baik, bahkan ada 2 dan 3 partai hari ini yang komunikasi juga terus melakukan komunikasi dengan kita, gitu kan. Apakah nanti mereka mendukung kita? Kita berharap iya,
Tapi kalaupun tidak, kita juga tidak jadi masalah gitu. Tapi tentu harapan kita ya, kenapa? Agar proses pencalonan Haris Abdul Hassani bisa berjalan dengan baik, dan apabila diredoi terpilih nanti, proses membangun itu kalau banyak dukungan partai itu enak gitu. Karena bagaimanapun proses anggaran nanti ada di DPR ya, Pak Senior ya. Nah, Jadi pengawasan kalau semuanya. oke. Kalau PASA ada usaha untuk borong partai lagi waktu dari ini. Dan kita kan begini Pak, ya, semakin orang matang Ya. berpikir juga harus matang. Oke. Dia tidak emosional. Dan ini sudah terbukti kan. Lebih santuy lah. Lebih santuy lah. Oke. Iya kan. Tapi kan Nggak kalau ada kita. asumsinya tadi itu misalnya hari ini ada P3. Iya. Kemudian yang rumor yang berkembang kan kadang-kadang kan ada Gerindra yang akan backup. Kemudian ada Demokrat. Itu kan sempat juga digadang-gadangkan PKS kemarin. Ya. Apa gitu sampai bisa beralih ke Abdul Haris? Nah ini Proses normal saja ya. Normal ya. Nggak ada yang perlu besar-besar kan. Uang PASA dengan hari sini Abang Ale. Abang Ale. Nggak ada masalah. Nah, sekarang kita Bang Dande. Jadi misalnya gini, Bang Asari, ini berandai-andai. Misal, ini kan misal ya. Iya. Anggap hari ini Golkar oke, jalan. Andai kata PAN tidak menentukan pilihannya ke Cendra, apa langkah selanjutnya Bang? Kami dalam berpolitik itu tidak berasumsi ya, tapi kita kan by proses. Tapi kita kan pasti ada planning A, planning B gitu. Kita sangat aku yakin bukan mendahului ya, karena memang kita proses komunikasinya itu terus secara intensif. Jadi bukan ujuk-ujuk kalau kami komunikasi menjadi komunikasi politik dengan PAN, bukan kita tracking ke kewenangan PAN, bukan. Tapi komunikasi sudah sering dilakukan dan firm ya, kesepakatan politik. Makanya mekanisme jalan sekarang, yaitu pembukaan pendaftaran yang dilakukan dan itu kan bukan juga ujuk-ujuk juga, ada proses yang melalui diplomasi politik tingkat tinggi di pusat yang sedang berjalan sebelumnya. Nah, makanya dibuka itu dan kita aku yakin. Nah, makanya kita menunggu proses di PAN itu sekarang. Kita tidak mau Mungkin seandainya tadi misalnya nih Bang, cuman ada Golkar deh, tapi PAN-nya tidak mungkin kemungkinan tak mendukung ke sini atau ke sini. Kira apa yang akan dilakukan? Kita tidak mau berandai-andai. Trigger pemikiran kita, kita koalisi dengan PAN. Nah itu aja. Tidak punya alternatif. Iya, maksudnya ada alternatif kan kita ada planning A, misalnya planning B. Itu Oke, tadi. ada dapat PAN. Oke, kita coba ke misalnya Gerindra atau ke apa namanya PDI atau Demokrat. Kita kan waktu mepet, Ya. waktu kan mepet nih, ya kan? Harusnya kita punya alternatif lain. Jika sesuatu apa, kita punya seperti itu. Kita tidak mau berandai-andai. Kita berbicara angka pasti. Siap. Yakinnya tapi Sudah kan sudah meyakini dapat apa tadi kamu udah lagi. Nah, kita kan Kenapa Anda harus memaksa-maksa Ya, seperti itu? makanya saya juga tanya sama Datuk soal itu. Nah, kira tuh kalau misalnya cuma P3 baik. Iya. Misalnya oke lah jangan ditambah dengan Iya. kemungkinan ini kan itu rumor ya, ada. Kita selama ini kan sudah mendaftar kemana-mana. Ya. Semua kita kan mendaftar di PDI, di Bisano, di situ, di sini. Tergantung partai. No problem. Kita harus ngotot. Iya. Kok partai kita yang ngatur gitu loh. Santuy Pak. Gini tuh, kemarin kan Makanya saya tidak mau gegabah. Saya tidak mau gegabah soal itu. Itu kelebihan senioritas. Saya tidak mau. Terjebak dalam barang. Iya. yang mulai pertarungan pilgub Betul. kan yang awalnya kan memang paling cepat itu memang pergerakan itu PASA ya. Maksudnya secara partai mereka di banyak kan dukungan itu tuh kan, misalnya partai ini ya. Dan dari awal memang sudah cukup menurut mereka. Tapi kan di kemudian hari ada yang mengatakan bahwa ini sudah kesini, ini sudah kesini dan sebagainya. Nah hari ini kan Yang perlu kita akui malam ini, Bung Saiful, ya, siap. kita akui aja Hari sama Abdul Hassani. Sudah Secara adat, secara kasat mata, clear 11. clear ya. Sudah bisa. Biar tidak salah tafsir juga Iya. kan. Harisani tidak jumawa dengan 11 Iya, partai betul. politik ini. Kita tidak ingin mengatakan Dengan kita hebat, Asari. ya kan? Bagi Iya.
Haris dan Abdul Hassani, tentu kita bersyukur atas kepercayaan partai politik ini. Apalagi ditambah yang lain. Nah, kemudian apakah ke depan ada tambahan partai politik lain? Tentu kita berharap. Dan tapi sekali lagi kami tegaskan, Haris dan Abdul Hassani tidak ingin mendahului kewenangan partai politik. Karena itu domain mereka untuk menentukan arah dukungan. Jangan kemudian kita seolah-olah bisa mengatur skenario partai politik. Saya aja nggak berani, Pak. Tadi Bang Mas Ari kan sudah ngasih tahu. Saya ini pendiri PAN tak berani saya, Pak. Ya, itu jangan sampai Contoh, misalkan saya berani. karena dia yang bertanya apakah Haris dan Pak Abdul Hassani mengharapkan PAN? Iya. Betul. Kita sangat berharap sekali dan kita melakukan komunikasi sangat baik dengan seluruh elemen yang ada di PAN. Tapi apakah kemudian PAN akan mendukung Haris? Kita serahkan sepenuhnya kepada mekanisme mereka dan itu hak dan kewenangan partai politik. Kita tidak ingin mendahului hak dan kewenangan mereka. Tapi mungkin bisa jadi yang menjadi pertanyaan seperti disampaikan Pak Muhammad Saiful tadi, semangat, ya kan? Kita melihat di awal semangat semua. Ketika memang kandidat itu bersemangat, dia pasti akan ciptakan upaya alternatif untuk menuju ke sana. Tapi kita melihatnya kok hanya monoton ke kayak ini, Pak Asadi monoton ke satu partai. Ya kan, kayak apa tadi nggak ada sampai untuk mencari jalan alternatif lain hari ini. Kan itu yang menjadi pertanyaan kita. Yang ada itu mana? Sudah keluar komennya kan. Malam ini kabar sudah keluar. Iya, saya ada informasi. Iya. Kabarnya sudah 27 terakhir. 7 ya. Iya, habis maghrib tadi saya dengar 27. Belum update. Tadi Belum. saya update 20. Iya, saya terakhir habis maghrib tadi, Pak. 27. Tanya 27 itu mantap. Oh, mantap. Itu mantap. Jadi kok tidak ada kekhawatiran nantinya ketika partai itu mengusung. Ya, kalau beliau kan sudah mengatakan Pak C ini orangnya ikhlas. Dapat syukur enggak ya sudah. Sehingga nggak perlu alternatif lagi gitu ya Pak Sari ya. Kalau kita tidak berpikiran seperti fiksi ya. Iya. Dapat syukur rendah. Kita memang petarung, C itu pemburu. Jadi filosofisnya kita maju, titik dan menang. Jadi jelas sikap kita. Target menjadi target. Oh iya. Semangat Dia itu selalu semangat. langkah pasti. Semangat ya. Artinya berbeda seperti yang disampaikan Datuk kita tadi kan. Kalau CE memang fokus punya target dan membidik, ya. Nah, tapi di kalau Datuk kita tadi tidak ada alternatif lain. Ya, ke apa kita pakai alternatif? Kok partai cuma itu aja? Alternatif apa? Iya, 55 itu aja orangnya. Saya mikir Bang, ini Ada partai baru lagi ya Bang? Ada partai Gelora. Kalau mau kita sudah mau diperkirakan. Iya. Kan ada 27. Ini kan sudah 20. Iya. Berarti kan sudah 47 tuh Bang. Iya. Berarti kan cuma tersisa 47 kurang 5. Coba tanya, lah surat lo keluar orang ini. Tinggal 8 Ciko pun bisa maju berarti calon head to head jadi. Iya. malah ini Iya, biarlah. Kalau perlu tunggal. Kenapa rupanya? Lawan kata kosong. Iya. Nggak masalah kita kan. Ini demokratis. lawan kotak kosong Kosong. kotak juga mau. Nah, tuh. Artinya semangat kami tetap semangat. Semangat aja lah. Silakan aja lah. Sementara teman-teman tetap semangat, tapi peta sudah tahu. Tahu. Kan itu kan. Ya dalam lobby-lobby politik itu kan kita kan ada keyakinan. Keyakinan itu kan tidak bisa berbasis asumsi kata ketua dia mantap kan. Kalau kami memang sudah firm dari awal koalisi Golkar PAN. Sama lah dengan Bangkit ya, Gerindra P3. Walaupun memutus Buya juga untuk PKB kemarin ya. Cuman belum berhasil. Itu upaya. Sama ya. Namanya usaha. Demokratik. Kalau dalam politik itu bukan tidak ada etika, berarti bukan politisi dia. Dinamis. Oh, iya. Nah kita angkat topi lah bahwa mantap berhasil merebut PKB kan. Iya, Itu kita kalah di situ apa? Jadi Biasa. mungkin dari perburuan partai para kandidat sudah saling mengalahkan, ya kan? Seperti Pak Cendra sudah pernah mengalahkan Wo di perebutan ketua partai Golkar.
Ya, hari ini memang mau ikut. Tidak. Dia tidak mau memenuhi syarat. Tidak mau. Ya, artinya kan kader Golkar. Nah gini, Nah, jadi Golkar perlu kita luruskan juga gitu, ya kan? Kita tidak menafikan bahwa Pak Cendra itu ketua DPD Golkar, ya kan? Bahkan saya mendapat informasi, gitu. Saya nggak tahu kalau kebenaran SK itu sudah keluar, gitu. Karena ada Bapak Hasan Basri Agus. Kemudian hari ini beliau ditunjuk menjadi salah satu anggota tentang yang berbicara masalah pemilu lah, yang mengenai pemilu. Kalau menurut informasi yang saya dapat dari beliau, Golkar masih proses semua. Gitu. Tapi saya nggak tahu kalau misalkan, bukan proses SK itu belum ada. Gitu. SK ketua. SK untuk pengusungan. SK pengusungan. Jadi saya luruskan begini, kalau masalah Golkar, saya kan baca ada joplak nomor 4, ada joplak nomor 5. Itu mekanisme dalam rangka DPP menentukan siapa yang akan direkomendasi untuk menjadi calon gubernur dan calon wali kota atau bukan. Calon kepala daerah lah ya. Posisi kode etik pemilu itu, apabila ada persengketaan pemilu, itu disesuaikan di kode etik itu. Nggak, bukan itu konteksnya. Ini informasi gitu kan. Itu sasar. Karena sampai hari ini juga Waris masih kader Golkar juga gitu. Pak Pasha juga kader Golkar gitu kan. Kalau informasi itu sasar. Kalau fakta Pak CE adalah ketua DPD Golkar Jambi, kita akui gitu. Tapi kalau SK sudah dikeluarkan untuk mengusung Pak Cendra, hari ini kita bisa katakan tidak gitu. Ya kan? Karena Waris juga masih ketua harian DPD Golkar gitu, merengin masih kader Golkar. Pak Pasha juga masih. Kalau dikatakan karena ini masalah kader Golkar kan, kalau Pak C ketua kita akui. Tapi untuk pengusungan yang informasi yang kami tahu, karena Waris juga kader Golkar, itu belum ada DPP Golkar mengeluarkan surat dukungan untuk pencalonan gubernur. Jadi begini, Belum ada satupun. Belum ada. Jadi yang ingin saya Belum ada. sampaikan. Belum ada ya? Belum. Jadi yang ingin saya sampaikan tadi antara Pak CE dan Pak Waris itu sudah saling mengalahkan di dalam perebutan partai, ya kan? Waris setelah Pak CE menjadi ketua Golkar, ya kan? Mungkin kekuatan CE di partai Golkar itu sudah terlihat, ya kan? Sementara di balik itu juga ada ketika Waris mengalahkan Pak CE yang sudah berusaha. Kalau kita, saya tidak menafikan kekuatan Pak CE di Golkar, saya tidak menafikan itu. Beliau tentu kuat karena ketua DPD. Yang saya pertanyakan, karena ada pernyataan tadi katanya DPP Golkar sudah mengeluarkan surat rekomendasi. Jadi saya perjelaskan begini. Saling mengalahkan di antara perebutan partai. Bukan. Cuman untuk Pak Barori sampai hari ini belum ada yang mengalahkan. Jadi saya perjelaskan tentang kondisi tentang di Partai Golkar. Kan kita bisa cek di Google instruksi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga, itu konsideran hukumnya adalah hasil Munas 2019. Ketua DPD seluruh Indonesia yang mencalonkan diri baik gubernur, wali kota dan bupati menjadi prioritas untuk diterbitkan rekomendasi sebagai persyaratan untuk mencalonkan. Tapi harusnya itu untuk internal. Hari ini Partai Golkar masih melakukan penjaringan. Penjaringan kalau di Jambi, saya tegaskan penjaringan itu sudah kami tutup. Jadi tidak akan teruskan. Nah, ini Pak, maksudnya ini kan sudah tahapan sudah mendekati semua. Kira-kira limit dari Golkar itu kapan akan mengeluarkan rekomendasi itu kira-kira? Jadi saya pertegaskan di sini di forum resmi ini, malam ini rekomendasi itu sudah akan diterima. Titik. Sudah ya? Ya, makanya kami lagi menunggu. Karena mungkin kami kita punya cara tersendiri. Jadi rekomendasi sudah ada. Sudah ada ya. Rekomendasi pengusungan calon gubernur Partai Golkar Provinsi Ya, Jambi. untuk Cendra. Kita belum mau publikasi karena kita menunggu rekomendasi dari PAN. Karena kan persyaratannya tidak cukup. Dan begitu dari PAN ini, karena kan PAN itu mau berkoalisi dengan kami, dia mempunyai surat itu. Pertama surat tugas. Tugas itu dasar meyakinkan partai lain. Nah, setelah PAN yakin dengan koalisi dengan Golkar ini memang diusung oleh Golkar ke Cendra, maka PAN membuka pendaftaran ulang. Ya, itu prosesnya. Artinya PAN mengikuti surat Golkar itu tadi ya? Oh bukan, ini kan informasi politik kita dengan semuanya seperti semua kita pasti punya surat tugas. Karena tren
lobby politik. Kalau bahasa Ciasari tadi kan, Golkar sudah ada surat, PAN meyakini itu, kemudian PAN membuka penjaringan. Kan itu bahasanya. Nah iya memang iya. Berarti rujukannya surat Golkar, baru PAN buka penjaringan. Gitu. Nah iya memang itu yang terjadi. Makanya kita tidak mau men-ranking. Artinya sebelum ada penjaringan, ada komunikasi sama PAN begitu. Iya, kita kan lobby dengan DPP. DPP PAN kan keputusan itu ada di DPP PAN. Kan PAN membuka. Ini bisa jadi. Ini bisa jadi. Ini kita andai-andai ini. Bisa jadi. Bisa jadi begitu Golkar mengeluarkan rekomendasi untuk PAN buka penjaringan. Belum ya? Diperlihatkan kepada Bakri mundur. Ya. Bisa jadi itu. Bukan rekomendasi, surat tugas. Maksudnya isi belum. Sudah. Sama dengan pasal dapat surat tugas dari Mungkin menurutnya surat tugas bukan rekomendasi. Kalau malam ini rekomendasi. Kalau sebelumnya kita lobby dengan partai, kita bawa surat tugas dari DPP Partai Golkar. Artinya semua sama gitu. Artinya mendapat surat tugas. Tugas. Tapi malam ini sudah diputuskan. Iya. Rekomendasi. Sudah pasti lah. Sudah pasti ya. Pasti. Oke. Abang-abang sekalian di dalam di podcast ini Biasanya cepatnya beredar tuh surat rekom. Biasanya sih. Oh. Biasanya rekom itu cepat beredar kemana-mana. Oh iya. Nah, ini menurut saya. Ini benar. Ini menurut pengalaman saya selama di partai gitu. Bukan begini. Jadi Oh iya. bukan penjelasan kalian kan fungsionaris Partai Golkar kayak gini kan. Jadi kita update terus bro. Kita ada grup ya di DPP ini. Jadi bukan kita tidak pernah dipublikasi karena kita belum cukup. Makanya kita nunggu PAN ini. Begitu PAN ini masuk rekomendasi, kita akan bersama-sama dengan koalisi partai. Poskonya sudah kita tentukan di Partai Golkar. Nanti kita akan press release di situ. Nah, posko di Partai Golkar. Abang sekalian dalam Bito Podcast ini juga ada sesi saling bertanya lah. Jadi kami beri kesempatan ke yang sudah lah Ya, deklarasi lah silakan kasih kesempatan sama Iya. untuk bertanya ke siapa Iya. silakan. Oke, saya tanya semuanya lah ya. Iya. Karena Waris ini kan sudah dapat perahu tuh izin tuh. Seandainya kandidat bapak-bapak ini tidak bisa memenuhi kuota, Kota lah ya. tidak bisa maju karena kemungkinan misalkan tidak mencukupi partai politik, apakah berkenan untuk bergabung bersama Waris? Seandainya Kalau koalisi cerah Golkar dan PAN, kita tidak berandai-andai, kita pastikan maju dan menang. Tidak mau. berarti PAN memang sudah pasti ya? Ya, kita udah pasti. Saya meyakini. Seandainya belum pasti. Oh, kita tidak mau berandai-andai. Iya. Kita menjadi peserta. Jadi sudah pasti, bukti otentiknya apa kalau sudah pasti? Tunggu dalam berapa hari ini. Nah, itu kan berarti belum pasti. Ya. Karena politik itu Ya. kepastian dukungan partai politik itu ditandai dengan legalitas berupa surat menyurat. Itu akan kami jawab. Itu kan masih harapan, Ya. hayalan, cita-cita lah. Oh, Gitu. kita tidak berhayal. Yang berhayal itu tidak nampak wujudnya. Masa orang PAN sendiri belum menyatakan, tapi orang Golkar sudah, gimana ini? Ya, makanya kita Mendahului tidak mau, dong. Makanya kita tidak mau mendahului Partai Amanat Nasional karena itu kewenangan itu Partai Amanat. Yang saya sampaikan itu Partai Golkar. Saya fungsionaris Partai Golkar. Saya menyampaikan itu udah firm ya. Kita menunggu rekomendasi dari PAN. Begitu masuk kita langsung declare. Nah, sesuai dengan keinginan Pak Bo, kita sampaikan seluas-luas. Kalau proses 24 jam. Nanti gimana? Tim Bapak Siapa kucu? nggak mau berandai-andai. Jadi kan kita serahkan semuanya terkait mengumumkan sebagai partai mengusung itu adalah partai politik. Jadi Bapak Parori terus bersama kami, ya kan, fokus, ya kan, bekerja untuk menangani COVID wabah ini. Jadi nggak terpikir di situ, ya kan, biar nanti partai yang menyampaikan kepada masyarakat, ya kan, kemana usungannya, ya kan. Tapi kita yakin dan percaya beberapa partai sudah menyampaikan di media bahwa memang kandidat yang berhasil menangani COVID-19 itu
itulah yang akan Oke, pertanyaan Bob tadi, jika tidak mendapatkan partai, apakah siap bergabung dengan Arisani? Ya, kita tidak berandai-andai, sama seperti nanti partailah yang akan menyampaikan kepada rakyat bahwa mereka akan mengusung. Siap. Nah, coba Datuk, agak berbeda. Kalau saya kan begini Pak, balik cerita pertama tadi, bahwa kekuasaan ini kan bukannya hal yang sangat-sangat menjadi momok oleh masa. Kalau ada dukungan partai, kita kan alhamdulillah. Kita kan sudah bicara ini. Sudah berbusa-busa mulut kita ini persoalan ini kan. Asal sudah ke partai A, partai B, partai C, partai D, semuanya sudah kita datang. Nah, artinya kalau memang nggak dapat partai perahu nih, siap nggak mendukung Abdullah Sani? Nah, kita semuanya siap kok mau mensukseskan demokrasi ini. Kenapa kita takut? Namanya pesta Nah, demokrasi. kenapa kita demokrasi? Bergembira. Saya tidak berani lah Pak. Artinya siap tuh ya? Oh siap. Jadi Wah, Haris kan adik saya. Iya, adik beliau ini. Saya tahu persis ini. Tidak masalah. Muncul lagi. Tidak masalah Pak. Jadi mungkin pertanyaan dari tim Parti kan yang ada di sini. Soal COVID nih. Nah, Iya. Jadi setujukah ya kan semua tim yang di sini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Tito Karnavian untuk mengkampanyekan kepala daerah yang berhasil menangani COVID, ya kan? Nah, setujukah itu, ya kan? Semuanya untuk mengkampanyekan itu agar rakyat juga memilih kandidat yang berhasil menangani COVID. Setuju tidak kira-kira dengan pendapat pernyataan? Jadi Beda ini gitu. persoalan bukan Tunggu, ditandai dengan penghargaan ya kan? Berhasil itu dengan penghargaan, bukan dengan pertanyaan multi choice ya. Iya, betul ya. Tapi Nah, maksudnya pertanyaannya setuju atau tidak? Cuma jawabannya setuju atau tidak? Ya kan? Kira-kira setuju atau tidak? makanya tadi kan saya garis bawahi bukan persoalan pertanyaan multi choice ini. Kita kan memberi tanggapan. Prinsipnya kita ini kan daerah mengikuti delivery kewenangan dari pusat. Mendagri itu perwakilan presiden secara strategis ya. Dia sudah menegaskan kepada seluruh peserta kontestasi politik yang menimba pada rakyat Indonesia untuk memilih calon yang berhasil menangani COVID. Nah, alhamdulillah Kabupaten Sarawangun yang dipimpin C. Endra itu zona hijau. Artinya tidak ada yang terpapar secara transmitter masif ya COVID-19 ini. Artinya Kabupaten Sarawangun itu berhasil mengendalikan penyebaran virus. Bukan keadaan di Sarawangun. Dia setuju Ya kan? Setuju atau tidak? Mereka tadi sudah saya katakan setuju. Daerahnya juga sama. Iya. Ya harus dijelaskan. Iya, karena intinya setuju. ya kan sudah saya sampaikan tadi. Ya. Berdasarkan imbauan Mendagri yang memiliki kewenangan Bukan. strategis. Pernyataan tegas. Ya kita setuju itu namanya deliver. Alhamdulillah Kabupaten Sarawangun itu zona hijau Pak. Jadi sama-sama dukung nih. Nah iyalah. Jadi rakyat Indonesia Jambi itu pantas kalau memilih gubernurnya Cendra dan Ratu Kumawara. Itu gimana tuh? Berhasil mengendalikan daerah. Artinya setuju. Oh iyalah. Rakyat diajak untuk mengkampanyekan Iya. kandidat yang berhasil. Loh, pastilah kita setuju. Datuk gimana tuh? kota kan dapat juga, setuju. Dapat juga. Iya. Apalagi kita ini tinggal di kota Pak. Ya. Siapa yang dari kota ini jadi gubernur kita harus dukung. Kalau anda keluar aja dari kota Jambi kan. Iya, cari KTP lain. Bohong gimana bohong? Kita melihat persoalan Jambi ini yang kita hadapi real adalah COVID, ya kan? Tapi berbicara Jambi tidak hanya berbicara 1 hari 2 hari gitu. Kita berbicara Jambi jangka panjang. Ini kan persoalan jangka panjang yang dihadapi masyarakat. Saya kira saya secara pribadi juga mengapresiasi keberhasilan Pak Rory lah. Ya. Sesuai dengan penghargaan yang beliau terima, kita apresiasi itu, dan itu memang tentu menggembirakan bagi kita sebagai warga Jambi dan menggembirakan juga bagi Haris sebagai Bupati Merangin gitu ya kan. Tapi berbicara konteks setuju tidak setuju, saya kira persoalan yang kita hadapi hari ini dan ke depan bukan hanya persoalan Covid ya. Tapi sekali lagi secara pribadi maupun sebagai tim dari Haris Pak Abdullah Sani, kita mengapresiasi penghargaan yang diterima oleh
Pak Rory dari Kemendagri terkait dengan topik ini, masalah kita bersama. Oke, siap. Saya kira itu. Demi ya. Tambahan sedikit. Oke, nanti kita tambah terakhir. Dari Ci dulu. Ya, baik. Jadi kami dari koalisi partai Golkar dan PAN pengusung calon gubernur wakil gubernur C. Endra dan Ratu Nawara yang dengan terkenalnya tagline-nya cerah, itu kami menghimbau di suasana COVID ini kan semua kita terteror secara psikis ya. Hampir semua lini, semua level dan golongan mengalami depresi secara Memang psikologis. penyakit itu psikosomatis. Iya, psikosomatis. Nah, oleh karenanya Pak C. Endra itu memandang aspek sosiologis menjadi pertimbangan yang sangat manusiawi ya. Makanya beliau menghimbau bahwa pesta demokrasi ini kita lalui dengan riang gembira. Jadi satu sama lain kandidat tidak boleh saling menyerang. Itu jadikan ini hiburan, tapi langkahnya pasti. Makanya kan di Facebook itu kami pulau-pulau aja tuh. Kadang-kadang menyakit-nyakit Datuk KM kan. Jadi orang membaca Facebook itu terhibur juga, dan artinya kita sudah termasuk bersedekah kepada rakyat yang terpapar pemikirannya secara psikis diteror oleh COVID ini. Sudah melakukan fungsi-fungsi itu menghibur kan. Artinya inilah sebenarnya pesta demokrasi. Jangan pula sampai ketika selisih pendapat bertengkar di Facebook sampai menyerang ke rumah. Itu juga tidak kan urusan dengan hukum, kan tidak boleh. Makanya kan instruksi Kapolri tidak ada preman. Pertanyaannya nanti tidak boleh ada tindakan premanisme terhadap negara, tidak boleh takut. Nah, pertanyaan kita kepada seluruh kawan-kawan ini, marilah kita berdemokrasi secara utopis, riang gembira, sehingga suasana menjadi cerah. Nah, rakyat bahagia kan? Nah, itulah himbauan kita. Berarti menghimbau ya, Pak ya? Oke, sip. Nah, ini Datuk deh, terakhir tuh. Kita jangan terlalu pede dulu. Kalau pede itu kita tujuh kepada bohong, nggak masalah. Maksudnya ini kan masih rata-rata air. Iya. Kita usah pede lah. Iya. Kita nggak tahu yang bertiga ini siapa yang terjungkal nanti. Iya. Tapi Datuk meyakini ada yang terjungkal. Pasti ada yang terjungkal. Yakin sih kok. Yakin. Jadi tetap 3 tuh ya. Tetap 3. 3 ya. Pasti ada yang terjungkal. Isi kok nganggo ya. Nganggo. Ya sih. Iya kan. Jadi hal-hal yang begini kita tidak usah terlalu. Di atas langit masih ada langit, dan di atas lontong ada kerupuk. Ini sate Ada kerupuk juga. steady. Di dalam AC ada isi. Iya. Jadi kita santai-santai. Iya. Iya kan. Ini dari segmen terakhir nih Bang, untuk closing statement. Yuk. Dari Yang standing dulu. standing lah. Kita apresiasi. Ya. Saya mohon izin membacakan sebuah tulisan yang ditulis langsung oleh Waharis secara spontan melalui Instagram beliau. Ya. Tulisan ini mudah-mudahan ini betul-betul tertanam dalam seluruh jiwa masyarakat Jambi dalam menghadapi pilkada. Tulisan Waharis di Instagram beliau, sahabat, kita ini ingin membangun, bukan merusak. Kita ingin merangkul, bukan memukul. Kita ingin berteman, bukan berlawanan. Kita ingin bekerja, bukan berkuasa. Kita ingin mengurus rakyat, bukan menggerus rakyat. Kita ingin politik santun, bukan asbun, alias asal bunyi. Yuk ciptakan politik yang harmonis, yang humanis, yang dinamis, sebagai insan yang akademis. Saya kira itu aja pesan-pesan beliau. Jadi beliau ingin proses pilkada ini berjalan dengan baik. Tentu apapun hasil dari proses ini nanti membawa kebaikan untuk Provinsi Jambi dan masyarakat Jambi. Terima kasih. Datuk. Saya cuma Datuk adalah suram Pak yang dengan itu. mengingatkan kita seloko adat, di mana bumi dipijak masuk pulang. Itu berlaku. Artinya di mana kita, rumah kita, siapa pemimpin kita, itulah kita dulu. Siapapun yang tinggal di Jambi, dukung pemimpin Jambi, kota Jambi. Yang tinggal di Kabupaten Merangin, dukung pemimpin Kabupaten Merangin.
yang tinggal di Sarolangun, Asari rumah di Sarolangun, silakan dukung CE. Di provinsi Jambi Iya kan, serahkan lah. Terserah lah, itu terserah masing-masing. Tapi kan wis rokok ada. Rokok ada tuh penting. Iya kan. Jangan kita tinggal di sini dukung jauh-jauh kan enggak bagus. Dasar kita berbicara. Harus jelas. Kecuali Asari tinggal di Kota Sarolangun. Ya, siap. Dia wajib itu. Sebagai warga Kota Sarolangun dia wajib mendukung CE. Rokok kan. Itu tingkatan saya cuma itu aja. Oh, Cum, silakan. Jadi kami Yang dipimpin. Cipaus Cipotok sebagai ketua tim keluarga ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat kita sambut pilkada ini dengan yang gembira. ya, karena hari ini kandidat kami ya Bapak Rodin Umar sudah sangat merasakan kejamnya fitnah hoak yang sangat keji menerpa kepada Bapak Gubernur dan istrinya, ya. Nah, jadi kita tidak menginginkan itu. Proses pilkada ini, proses demokrasi ini harus kita lalui, dengan kegembiraan, tertib, aman dan nyaman. Jangan sampai kita dari ini kan memang demokrasinya berjalan, tapi penegakan hukum juga itu harus berjalan. Nah, kita tidak mau ada masyarakat nantinya di pilkada ini tersangkut, terproses oleh kasus-kasus hukum. Ya, ter-ODT kan. Jadi himbauan kita kepada masyarakat, laluilah pilgub ini riang gembira. Jangan lagi ada fitnah keji, aksi premanisme, yang nantinya itu akan berdampak tidak baik bagi demokrasi di provinsi Jambi. Oke, seperti itu dari kami. Bang Asari. Baik, saya menyampaikan yang selalu diutarakan oleh Cek Hendra ketika kami berdiskusi di tim ya. Berulang dia selalu menyampaikan setiap pembukaan rapat. Yang tua pelok usul, yang muda orang usul. Dan tua betul kan, dan muda betul ikut. Itu selalu biasa. Indo kekuasaan itu tidak boleh melintas. Ketika pemimpin berpidato, rakyatnya ngomong, itulah kerugian terbesar. Tugas pemimpin itu merangkul semua golongan tanpa ada diskriminasi. Itulah tujuan kita pemimpin, mensejahterakan rakyatnya tanpa diskriminasi. Oleh karenanya beliau selalu mengimbau kepada kami tim untuk tidak menyerang kepada para kontestan pilgub di 2020. Kita adu program, saling mendukung. Nanti siapa yang mau dipilih rakyat kita serahkan kepada rakyat. Begitulah beliau selalu mengimbau etika politik yang utopis, karena memang beliau ada HMI ya, karena HMI itu selalu begitu cara berpikirnya. Dan Ratu Munawarah juga prototipe politiknya santun, dia lembut dan tegas dan pasti langkahnya. Jadi duet ini adalah yang sangat komplementer antara Cendra dan Ratu Munawarah. Saya yakin bahwa kepemimpinan mereka nanti insya Allah kalau terpilih, kita akan memberi kesempatan kepada semua golongan tanpa terkecuali menata birokrasi yang benar-benar good and government dan clean and government. Kemudian memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Kita akan memprioritaskan pengusaha-pengusaha yang memang ingin maju ke depan. Di mana kesulitan mereka akan hadir untuk membantu itu menjadi jalan keluar. Itulah cita-cita politik Cek Hendra dan Ratu untuk memimpin rakyat Jambi. Karena apa? Kita barusan diterpa musibah besar, yaitu tersandung kasus korupsi gubernur kita dan anggota DPRD kita, dan hari ini mantan ketua pimpinan DPR bersama unsur pimpinan telah ditahan oleh KPK. Dan ini menjadi cerminan bagi kita bersama bahwa memimpin itu bukan untuk menindas, memimpin itu bukan untuk menunaikan hawa nafsu,
tapi memimpin itu bagaimana kita menjawab kesulitan dan keinginan dari masyarakat yang berlapis-lapis sesuai dengan strata sosial mereka yang ada di berdomisili di provinsi. Itulah hadirnya C. Endra dan Ratu. Insya Allah nanti kepemimpinan C. Endra dan Ratu Munawwarah jika terpilih nanti rakyat jadi semuanya dalam keadaan cerah. Tidak mendung lagi ya. Tidak mendung. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Guru Datuk Ya, sudah. Dr. Nasir, Pak Hasan Mabuli alias Boho, Si Asari, Om Jepri alias Kocu, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pempek Mustika dulu Bang. Iya. Pempek Mustika yang selalu senantiasa memberikan makanan yang luar biasa nikmatnya. Kalau teman-teman mau makan ya silakan. Samping Tugu Juang. Tempatnya di samping restoran. Oke. Dan kepada ABC Bang Martius, saya ucapkan terima kasih namanya New Green dan kepada Istana Variasi, saya ucapkan terima kasih ada merchandise diberikannya. Kalau mau variasi mobil Bang, dan Gajah Kaos juga yang tidak lupa. Oke, Luar biasa. sahabat Brito, malam ini kami cukupkan sampai di sini. Mari bergembira ria. Politik itu harus senantiasa dengan hati yang riang dan gembira. Salam Brito Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah kelebihan closing statement terakhir itu. Didukung oleh